Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, selamat bertemu kembali untuk perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kepada saudara-saudara kami sampaikan sebagai pengantar pemahaman konsep pengertian daripada hukum administrasi negara itu sendiri apa gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengulas soal pengertian dasar konsep apa itu hukum administrasi negara. Objek kajian hukum administrasi negara jelas adalah negara, seperti bidang ilmu hukum lainnya, hukum tata negara, hukum konstitusi, itu juga objeknya negara. Untuk hukum administrasi negara, pengertian banyak yang dikemukakan oleh para sarjana, cuma saya mendefinisikan, merangkum pendapat para sarjana tentang pengertian hukum administrasi negara itu diartikan sebagai segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tindakan hukum badan atau pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian ini, kita dapat mengambil unsur-unsur yang terpenting pemahaman kita soal hukum administrasi negara. Yang pertama, ada aturan hukum yang mengaturnya. Yang kedua, tindakan itu adalah tindakan hukum. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah badan pejabat administrasi negara, atau dalam beberapa referensi juga ada yang menyebut badan atau pejabat tata usaha negara. Ini berkaitan dengan tindakan hukum dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Dan tindakan hukum itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, tindakan hukum yang dilakukan oleh badan pejabat administrasi negara ini berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, dalam rangka memberikan perlindungan hukum akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh badan pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, juga hukum administrasi negara ini mengatur soal hubungan antar lembaga, antar instansi di tingkat pemerintahan secara umum. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara juga memberikan perlindungan kepada warga negara sebagai akibat tindakan perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Nah, berdasarkan pemikiran demikian, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa hukum administrasi negara itu ruang lingkupnya terbatas berkaitan dengan tindakan atau perbuatan hukum di ruang lingkup pemerintahan. Selama ini kita sudah mengetahui soal pembagian kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam negara yang kita kenal dengan konsep trias politika. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah masuk dalam tataran kekuasaan eksekutif. Makanya dalam istilah Belanda, hukum administrasi negara itu disebut juga dengan istilah Bestuurrecht, hukum pemerintahan. Jadi, bicara soal hukum administrasi negara, dari sisi pengertian dan ruang lingkup, dia termasuk kekuasaan negara dalam ruang lingkup hukum pemerintah atau hukum eksekutif.
Fase kedua yang ingin saya jelaskan kepada saudara sekalian berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh badan atau pejabat administrasi negara ini. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar tugas kewenangan dari badan pejabat administrasi negara itu? Dasarnya yang kita sebut dengan istilah kewenangan. Kewenangan inilah yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan kita, apa yang menjadi tugas yang dijalankan oleh badan pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, saya mengukakan yang menjadi dasar, basic dalam hukum administrasi negara itu adalah apa yang disebut dengan azas legalitas, kewenangan pemerintahan. Azas legalitas ini merupakan satu prinsip utama dalam negara hukum, khususnya dalam sistem hukum negara Eropa kontinental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Azas legalitas ini juga menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan dari setiap warga negara. Jadi substansi dari azas legalitas ini adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu dalam negara. Kewenangan pemerintah ini berasal dari peraturan perundang-undangan. Nanti akan saya sampaikan juga secara teoretik, kewenangan yang dimiliki oleh badan pejabat administrasi negara itu dikenal 3 hal. Yang pertama, kewenangan atribusi, yang kedua, kewenangan delegasi, dan yang ketiga adalah kewenangan mandat. Oleh karena itu, bicara soal hukum administrasi negara, kita diperkenalkan ada 3 jenis instrumen yuridis pemerintahan. Instrumen yuridis pemerintahan ini yang dimaksud adalah sebagai sarana yang digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini administrasi negara, dalam melaksanakan tugas pemerintahannya atau yang kita sebut dengan public service dalam bahasa manajemen, tapi dalam hukum administrasi negara itu dikenal dengan istilah bestuurszorg, menyelenggarakan kesejahteraan umum. Itu menjadi tugas utama bagi pemerintah dengan melakukan tindakan-tindakan hukum menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam bentuk penetapan tertulis. Maka kita kenal ada 3 hal instrumen yuridis itu dalam berbagai literatur. Pertama, apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan keputusan. Yang ketiga, apa yang disebut dengan istilah peraturan kebijakan. 3 hal inilah yang menjadi ranah hukum administrasi negara, tindakan hukum yang dilakukan oleh badan pejabat administrasi negara, baik itu dia menerbitkan atau membuat peraturan perundang-undangan, atau badan pejabat administrasi negara itu dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahannya menerbitkan atau membuat sebuah keputusan, atau yang ketiga dia menerbitkan atau membuat peraturan kebijakan. Semuanya itu didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kembali kepada basis utama daripada hukum administrasi negara adalah apa yang disebut tadi azas legalitas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, berbicara soal hukum administrasi negara ini, kita sudah mengenal dalam catatan sejarah perspektif hukum administrasi negara adalah objeknya negara. Ketika bicara negara, maka kita berbicara soal satu unsur negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Dalam hukum administrasi negara itu dikenal dengan istilah badan atau pejabat administrasi negara. Badan pejabat administrasi negara inilah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.
Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan itu berkaitan dengan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh negara. Itulah fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tujuan negara. Bagaimana tindakan hukum itu yang dilakukan oleh Badan Pejabat Administrasi Negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan itu mengantarkan rakyatnya atau warga negaranya menjadi sejahtera, dan itu menjadi tujuan negara seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana tugas dan fungsi pemerintahan itu yang dijalankan itu mencapai sasaran yang ingin dituju oleh negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti dia melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Instrumen yang digunakan dalam mencapai fungsi pemerintahan atau mencapai apa yang dikehendaki negara, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai kesejahteraan umum, maka Badan Pejabat Administrasi Negara itu memerlukan instrumen. Itulah yang saya katakan tadi, dia membuat berbagai peraturan perundang-undangan, dia membuat berbagai keputusan sebagai tindakan hukum berdasarkan kewenangan, dan dia juga membuat peraturan kebijakan. Tiga hal instrumen inilah yang menjadi landasan pokok tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pejabat Administrasi Negara, dan itu didasarkan kepada azas legalitas, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar penjelasan tentang konsep dasar pengertian daripada hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, dan juga berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang dijalankan, dan terakhir adalah instrumen apa yang dipakai oleh Badan Pejabat Administrasi Negara itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.